Kori semuanya yang tes Tak konsono dulu dan satu-satu yang ngomong. bentar. Ya, silakan Ayin. Ya. Semuanya bukan cuma Ba'alawi yang bukan keturunan Rasulullah. Ya, Sayyid Instruksi, Kori juga bukan keturunan Rasulullah. instruksi, lo Termasuk ngerti DNA Gus nggak? Alek Tinggong. Nanti gua tendang nih. Sebentar. Lo ngerti DNA Kepanjangan nggak? dari DNA itu apa Iya. sih? Kepanjangan dari DNA coba. Kepanjangan dari DNA apa? Ya ngerti lah. Gimana itu kan sudah ada haplogorupnya. Nah, ya apa kepanjangan dari DNA? Kamu pengetahuanmu sejauh mana? Lah, masa soal bukan Apa itu, itu yang DNA? saya bahas. Saya Apa bukan itu bahas DNA? apa. Bentar, saya bukan bahas apa itu Ya DNA. hanya kata DNA saja sampean nggak paham kok mau melanjutkan terkait Ini DNA. Mana bukan sih? bahas. Bentar, ini bukan bahas apa definisi DNA. Iya minimal tahulah wong bahas DNA, definisi DNA saja nggak tahu. Waalaikumsalam. Kalau DNA awalnya apa ya? bentar, kalau bertanya yang Angin surga. Ya. Angin surga. ya Ini fokus jawab aja. Apa buktinya kalau DNA G itu dari Arab? Itu aja. Kamu jangan kemana-mana, bahas Oke. saja yang DNA G. oke. G ya. Kalau Kemana-mana G. Kalau G Kalau kemana-mana itu ditendang. bukan, bentar. Kalau G bukan dari Arab, sama seperti O, sama seperti L, sama seperti J2. J2 Ya, itu tendang aja. Nggak berilmu, tendang aja. bentar, Percuma. saya sudah jawab. Nggak. G, O. Kamu bukan dasar ilmu. Beda J. Ya beda. Itu nggak ada Dia ilmunya. nggak ada ilmu, dia DNA saja itu apa nggak tahu, apa kepanjangan DNA saja nggak tahu, gimana sih? Kirain mau saya gerus tadi nih. Kalau sudah kayak Jangan, begitu, udah jangan pernah kemana-mana lagi tuh. dinaikkan lagi. Ya, enggak usah lagi dinaikkan orang kayak begitu. Cukup Ya, sudah sudah. terakhir itu. Cari yang lainnya aja lah. Gini loh kawan-kawan, Iya. jadi ya kalau mau membahas sesuatu, misalkan DNA, tanya aja dasarnya dulu, DNA itu apa pertama, atau kepanjangan DNA itu apa, gitu dasar-dasar saja, gitu. Kalau nggak tahu kok mau melanjutkan, ya tendang saja, nggak penting kayak gitu. Nggak tahu, berarti kan ilmunya sangat cetek. Mau bicara DNA saja Ini nggak tahu kan? kayak si Gimana tuh? Rizky nih. Ini orang kayak si Rizky suaranya gue lihat. Iya, mirip-mirip Rifki. Ini mainan ini biar seru nih. Mainan aja mainan. Iya, DNA Korea LM20 sing India. Dari mana Sing. taunya? Coba dari mana taunya? Enggak. Ini sebentar Mau saya kita tunggu. buktiin nggak? Mau saya buktiin nggak? Dia nggak apa-apa mungkin dari mana? Dari Encyclopedia. Dari Encyclopedia. Tapi yang jelas gini loh ya, pria punya selera. Yang jelas haplogrup G itu haplogrupnya Ma'juj. Itu sudah jelas, itu dikupas sudah sama Syekh Imran Husin. Ini makanya Syekh Firaun, Imran Bang Kumis. sudah mengupas mengenai haplogrup G Bang itu Kumis. dari Bang Ma'juj. Iya, silakan. Biarin gini. Ya, semua unsur daripada Bani Arab, ya, orang semua unsur ini itu semuanya LM20 India sing. ya, dengerin dulu. Kamu kalau banyak ngomong LM20 India sing itu. oh Sing. ini Orang sing Yahudi itu. Nazi ini sepak keluar haram jadah. Biar pinter ya. Nah, itu haram jadah, makhluk jahanam. Nah, itu Ya. nggak punya adab dia, Karena dia Yahudi. karena dia Yahudi. Ma'juj. Bukan Gen hanya G, Yahudi, Ma'juj. ya. Gen G ya adalah merupakan keturunan daripada dasar-dasar Ibrahimi juga, ya. Namun dia garis lurus, ya, tidak ada mutasi. Maka gen G ini, ya, dari atasnya ke bawah
itu dia tidak ada satupun unsur mutasi kepada jalur lain, maka dia mustahil dari jalur Hijaz, dari jalur Hashimi, paham ya? Nah, gen daripada Arab itu J1 L T ya, terakhir T. Jadi O juga. Jadi M itu semuanya adalah unsur mutasi. J, K, L, M, N, O itu adalah unsur-unsur mutasi. Mutasi genetik ya, dari J setiap L nih, yang ajibnya nih ya, saya sudah lihat unsur genetik saya secara detail ya. Ternyata unsur L itu ada 1,5% ya, 1,5% itu J1 dan J2 ya. Mana tadi kiriman? Jadi saya udah tes ulang. Balawi. Jadi original saya ini, originalnya itu A, yang persentase besar itu adalah L terus O Q T ya, kalau nggak salah tadi, kalau nggak lupa itu. Nah, L terus O juga ada berapa persen, terakhir T. T itu adalah menandakan mutasi genetik arah ke jalur Asia ya, Asia Timur, Sumatera. Jadi ketika diurut semua ya, potensi terbesar dari saya unsurnya itu adalah unsur LM20, L itu 80%. Nah, sisa-sisanya ya, sisa-sisanya 1,5% J1, terus berapa persen lagi nilainya J2. Terus yang persentase besar tuh apa tadi, saya ada di sini nggak bisa lihat, lupa saya. Pokoknya J1 itu ada terverifikasi 1,5% gitu. Sementara G itu tidak ada, dia garis lurus, tidak ada mutasi. Paham ya teman-teman? Dia garis lurus, tidak ada mutasi. Jadi saya bingung untuk menjelaskannya, karena saya tadi dijelaskan sama orang ahli DNA tadi jam 2 siang tadi. Jadi mustahil kalau G itu adalah bangsa Arab, zuriat Nabi, apalagi gitu loh. Tapi kalau saya boleh tanding, boleh tes sama orang-orang yang paham DNA ya, insya Allah pasti ketemu kebenarannya. Jadi dari sudut genetik DNA baru dilengkapi dengan penguatan data. Jadi data nasab saya sudah sesuai dengan DNA. Sementara Ba'alawi ya, data nasab dia palsu, DNA-nya juga palsu, teman-teman. Jelas tidak? Jelas. Jadi intinya keren begini. aja, Tengku makin Intinya keren. kalau haplogrup L itu masih ada unsur Arabnya. Kalau G nggak ada sama sekali Arabnya. Nggak ada. G itu unsurnya hanya garis lurus ke Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu loh, Ma'juj, Yahudi Askenazi, itu garis lurusnya, nggak ada unsur Arabnya. Beda dengan L. Kalau L itu masih bisa dia mutasi, karena ada mutasi itu, jadi ada unsur Arabnya. Paham saya, kalau saya paham. Semua genetik yang disimbolkan dengan aplo itu semua bermutasi. Yang anehnya G ini tidak pernah bermutasi. Itu masalahnya. Betul. Nah, itu betul. Assalamualaikum Bapak-bapak. Kalau G kan dia kawinnya kan sejalur. Waalaikumsalam. Iya. Ya, pasukan sarung. Silakan pasukan sarung. Mohon maaf, Yit Korea. Ya, sampai tadi menjelaskan masalah mutasi-mutasi.
prinsipnya kan kemarin kalau Haplo grup G itu kan dari Bani Yuyi dong, bukan ke Bani Ibrahimi dong. Gini. Gimana tuh ya? Gini. Ya, genetik gen itu kan dia juga ditinjau ke atasnya. Karena dia tidak pernah bermutasi, sumber dasarnya itu dia dari Yahfet. Nah, Yahfet itu mengalirkan jalur Yuyi terus aja. Dia juga bertemu dari sudut kan Nabi Nuh punya anak kan 3 bang, Ham, Sam, Yafet. Ya sama-sama masuknya kepada Nabi Nuh melalui jalur, cuman dia nih jalur Yafet. Masuk melalui jalur Yafet. Nah, dia masuk di jalur Bani Israel gitu anunya. Jadi kalau dia ini nggak pernah mutasi. Nah, sementara dasar genetik dari jalur Yahfet ke Nuh itu kan sama dasarnya. Masih cuman ke atasnya lah. Gitu loh. Cuman dari jalur G ini dia nggak pernah mutasi, di jalur sendiri tuh vertikal. Ceret. Itu saya kan nggak pandai menjelaskan utuh ya. Cuman dari paham sementara yang dijelaskan tadi oleh tim DNA, ada beberapa orang yang jadi nggak tahu, orang banyak sayang sama saya gitu loh. Sampai ada beberapa orang tim DNA langsung memverifikasi detail daripada genetik saya. Yang makanya dikompilasi dengan ilmu nasab. Jadi kata mereka, kalau untuk difokuskan kepada DNA berarti akan rusak semua konsep ilmu nasab. Nah, kalau konsep ilmu nasab rusak, maka tidak bisa kita verifikasi data Rasulullah. Karena J1 juga dia bukan mesti jadi juriyat, karena Raja Salman terverifikasi secara nasab bukan juriyat, tetapi secara genetik dia J, gitu loh. Ya, paham maksudnya, Bang? Iya. Saya angin surga. Pindah akun. Siapa sih ini orang? Yang tadi juga angin surga. Ganti akun lagi, mau naik lagi di sini. Udah, kalau dia mau datang ke sini diskusi mau ngapain? Ya nggak apa-apa lah. Biar dengerin nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jangan disemprot dulu ya, biar ngomong. Begitu Bang Pasukan Sarung ya. Jadi gini, sebentar saya potong sedikit. Itu kan angin surga. Ya, akun angin surga itu subuh tadi naik ke roomnya Kang Nanang, dan dia juga yang mengatakan bahwa yang memasukkan 4 kuburan daerah mana tadi malam itu adalah si Habib Lutfi. Ada rekamannya sama si Kang Nanang. Itu udah terekam. Dia yang ngomong. Kalau dia angin surga, ada rekamannya. Ya, itu orang itu Rizky itu dari dulu kerjanya gitu. Di kubunya Ba'alwi mereka nyerang Ba'alawi, di kubunya Tengku Kori dia nyerang Tengku Kori. Itu manusia Rizky apa itu? Dari dulu begitu. Biar nanti dia dapat duit gitu. Iya, gitu. Itu lebih dari keledai itu berarti manusia itu. Ya, adu domba, istilahnya adu domba, fitnah sana fitnah sini. Oh, justru dia yang memperkeruh malahan ya? Iya, memang dalam polemik ini pasti ada ini Ya. Oke, paham saya. Karena kan musuh banyak dari kalangan di luar NU kan enggak ini juga. Banyak sih, banyak. Mulai dari Wahabi untuk memperkeruh suasana. Dia kan tadi subuh tadi dia masuknya pakai akun angin surga itu kan. Jadi kami kan lagi bahas masalah makam palsu, jadi dia bahas masalah makam palsu. Saya cecer tuh pertanyaan, lari ke makam palsu, terus dia mau belot, nggak saya kasih, terus saya cecer lah, keluarlah dari mulut dia bahwa yang memalsukan itu katanya dia yang ngomong bahwa katanya Habib Lutfi. Nah, tapi akunnya akun tuyul. Kita nggak bisa nggak bisa langsung memponis karena akun kita nggak tahu itu.
orang kayak gitu pasti punya 2 akun dia. Satu akun Ya. untuk kita di sini grupnya Tengku Gori, kemudian satu akun untuk grupnya Mbak Alawi. Tapi dua-duanya diserang sama dia begitu. Kemarin kan dia ngomongnya kan suka diskusi sama Oten tuh. Biasanya kalau orang yang suka diskusi sama Oten itu perlu dipertanyakan juga. Kalau NU kayaknya nggak mempedulikan itu sih. Makanya rekaman itu kan belum kami publikasikan. Karena apa? Kami masih mencari tahu siapa sih Angin Surga ini. Gitu. Kita pengen tahu akun besar dia. Kalau memang kita udah ketemu itu akun besar dia, nah di situ kita nanti kita buka semuanya. Tapi video itu sudah kita simpan. Tapi tidak akan kita sembarangan gegabah. Coba cari akun Rizky Ardiansah. Kalau nggak salah itu namanya dulu ya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak itu. Rizky Ardiansah. Kalau nggak salah lo ya. Oke. Makanya kan makanya mau naik kan itu saya. Tapi karena akun dia akun tuyul, jadi masalah video itu klarifikasi dia itu kita juga lagi riskan mau kita publikasikan, Said. Karena kan akun dia nggak jelas, nggak ada profil, nggak ada video. Kita kan seandainya kalau kita publikasikan itu bisa sama aja kita kalau salah bisa menyerang kita balik gitu loh. Timbulnya fitnah nanti gitu kan. Ya emang sengaja. Tapi kalau itu yang video bapak-bapak udah dengar belum statement dari TikTok ya bahwa dia menganjurkan kalau ketemu yang memasukkan kuburan itu mau disuruhnya dibunuh aja katanya. Ya dengar, sudah lihat itu. saya. Jadi kalau mau bernarasi yang agak sensitif, kita mau gali-gali sedikit itu lebih afdolnya itu bawa ke room kita. Jadi kalau ada rekaman kan di room kita, gampang kita tahu buktinya, kita udah ada. Kalau bisa jangan di room mereka. Kalau di room mereka itu walaupun ada kata-kata mereka yang unsur kebencian ataupun provokasi, jadi kan kita nggak bisa meminta itu rekamannya. Kalau di room kita mereka nggak bisa ngelak, memang rekamannya kan sama kita gitu loh bapak-bapak. Digiring aja, arahkan siapa yang mau diskusi di room kita atau di roomnya Said Kori, Kang Skincare, Mas Nanang atau Gusti Andri dan Lukman. Itu enak kita, jadi rekamannya kan bisa kita minta gitu. Itu saran saya itu. Monggo dilanjut. Ya, makasih atas sarannya. Lanjut pasukan. Lanjut dulu bapak-bapak. Udah jelas penjelasannya Said Kori. Oke Bang Alkemi, dilanjut. Kisah cintanya